Peran pengawas sekolah pada kegiatan pendampingan satuan pendidikan di wilayah 4 Lampung Utara dalam rangka mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabi pun. Bapak, Ibu, dan rekan GTK dimanapun berada, saya Nazliah Yulianti STPMM, pengawas SMA pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Lampung. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan tema peran pengawas pada pendampingan sekolah binaan di Lampung Utara dalam rangka mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Mari kita saksikan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai bentuk inisiatif dalam mengembangkan kurikulum yang lebih mandiri dan kontekstual bagi para peserta didik di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Kurikulum Merdeka dilaksanakan pada satuan pendidikan di sekolah menengah mulai tahun 2022. Implementasi diawali ke sekolah-sekolah yang telah mempelajari konsep kurikulum Merdeka dan telah menyatakan siap dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di satuan pendidikan, diperlukan transformasi dan optimalisasi peran pengawas sekolah. Pengawas sekolah melakukan tugas kepengawasan melalui kegiatan pendampingan dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Perubahan signifikan dalam paradigma pendidikan, terutama terkait dengan diterapkannya kurikulum Merdeka. Transformasi kurikulum ini bukan hanya menuntut perubahan dalam pendekatan pengajaran, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap peran dan fungsi para pengawas sekolah. Pengawas sekolah dituntut untuk beradaptasi dan mengubah peran mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan kurikulum yang baru. Peran tradisional pengawas sebagai pengawas dan evaluator menjadi kurang relevan, sedangkan peran sebagai pendamping menjadi lebih krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di tingkat sekolah. Dalam menjalankan peran barunya, pengawas sekolah perlu dibekali kemampuan mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah, menggali tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan dan tingkat kesadaran untuk melakukan refleksi yang ia dampingi, sehingga bisa menentukan strategi pendampingan berikut metode yang sesuai, serta senantiasa memberi umpan balik yang membawa dampak positif bagi sekolah. Pada awal dikeluarkannya kurikulum Merdeka di tahun 2022, ada 2 sekolah binaan saya yang menyatakan siap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan mengisi formulir pendaftaran serta survei singkat untuk pendataan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu SMA Negeri 1 Abung Timur dan SMA Negeri Bakti Mulia Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Dan di tahun 2023 sekolah binaan saya yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka bertambah, yaitu SMA Negeri 2 Abung Semuli, SMA SLKMD Abung Timur, SMA S Pramuka Bakti, dan SMA S Riyadul Ulum Abung Surakarta. Di tahun 2024 ini, semua sekolah yang dalam pendampingan saya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas 10-nya, yaitu SMA Negeri 1 Abung Timur, SMA Negeri 2 Abung Semuli, SMA Negeri 2 Kota Bumi, SMA SLKMD Abung Timur, SMA S Hang Tuah Prokimal, SMA S Riyadul Ulum Abung Surakarta, dan SMA Negeri Bambangan Ungu. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas manajemen pendampingan, yaitu pertama, perlu dilakukan pemetaan kapasitas dan komitmen kepala sekolah secara menyeluruh. Hal ini dapat melibatkan pengumpulan data yang komprehensif untuk menilai kemampuan dan keterlibatan kepala sekolah dalam proses pendampingan. Pemetaan ini akan memberikan dasar yang kuat untuk menetapkan prioritas sekolah binaan dan merancang rencana pendampingan yang lebih terarah. Selanjutnya, perlu dilakukan diversifikasi strategi pendampingan agar lebih responsif terhadap kebutuhan unik setiap sekolah.
Fokus hanya pada metode coaching mungkin tidak cukup efektif meningkatkan keragaman situasi dan tantangan di setiap sekolah. Integrasi berbagai strategi seperti mentoring, kolaborasi antar sekolah, dan pelatihan khusus dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pendampingan. Dalam konteks implementasi kurikulum merdeka, yang dilakukan pengawas sekolah dalam pendampingannya dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen pendampingan pada satuan pendidikan yang menjadi wilayah dampingannya. Bahwa dari perencanaan manajemen pendampingan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah belum mencapai tingkat optimal karena minimnya dokumen perencanaan pendampingan yang tersedia. Fakta ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat proses perencanaan pendampingan agar lebih terstruktur dan terukur. Identifikasi kebutuhan spesifik sekolah mulai dari mengidentifikasi kapasitas perubahan dan komitmen perubahan kepala sekolah perlu diberitakan terlebih dahulu. Itu observasi kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban dari dinas terkait peringkat tim penilai. Sama Pak Budi juga, pilihannya ada 3, tapi kepala sekolah mempresentasikan visi misi pembelajaran dengan pemilihan target perilakunya itu Pak Budi itu mau berupaya melakukan persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, observasi kinerja guru. Jadi mulai dari perencanaan sebelum observasi, saat observasi maupun nanti. Saya Budi Cahyono, Kepala SMA Negeri 2 Abung Semuli, Lampung Utara. Ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kami. Bahwa sekolah kami telah melakukan kegiatan atau melaksanakan kurikulum merdeka yaitu pada kelas 10 dan kelas 11. Selama kegiatan kurikulum merdeka, kita selalu dibina oleh pengawas pembina dari Dinas Provinsi Lampung wilayah 4, yaitu Bu Nasliyah Yulianti, yang senantiasa bekerja sama dengan kami, senantiasa melakukan pembinaan, bersinergi dengan kami, sehingga pelaksanaan kurikulum merdeka yang meliputi kegiatan salah satunya adalah Proyek P5 bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bu Nasliyah Yulianti, mudah-mudahan semakin ke depan kita bisa bekerja sama, mohon pembinaannya sehingga kita selalu dapat bersinergi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Abung Semuli. Saya Rinaldo SSI MPD, Kepala SMA Negeri 1 Abung Timur Lampung Utara. Saya akan memberikan refleksi terkait dengan Ibu Nasliyah Yulianti selaku pengawas manajerial SMA Negeri 1 Abung Timur. Selama ini Bu Nasliyah Yulianti selaku pengawas manajerial di SMA Negeri 1 Abung Timur memberikan banyak sumbangsi terutama kepada saya dan pihak sekolah dalam hal pengelolaan kurikulum sekolah. Terutama saat kami memasuki kurikulum merdeka, di mana kami masih sangat awam mengenai kurikulum merdeka, dan di sini Bu Nasliyah membimbing kami bagaimana penerapan kurikulum merdeka yang seharusnya. Saya Supriyadi Eskom MTI selaku Kepala SMA Angtua Lampung mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nasliyah Yulianti STPMM selaku pengawas manajerial di SMA Angtua atas giatnya mendukung SMA Angtua dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Apresiasi yang sebenarnya kepada Ibu yang tetap semangat memberikan motivasi, solusi, dan trik-trik dalam rangka beradaptasi SMA Angtua menuju kurikulum merdeka. Praktek baik kami dengan tema peran pengawas sekolah pada kegiatan pendampingan satuan pendidikan di wilayah 4 Lampung Utara dalam rangka mendukung implementasi kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.